Baik, langsung saja pada mosi yang telah diberikan oleh panitia, yaitu pelaksanaan program pembelajaran jarak jauh atau singkatan dari PJJ dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Sesuai dengan mosi yang telah diberikan oleh panitia, ini memang benar, dan dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini memang sangat-sangat dibutuhkan pada saat ini. Dengan maraknya wabah COVID-19 ini, pelaksanaan pembelajaran jauh ini benar-benar sangat dibutuhkan, baik kita kalangan pengajar maupun peserta didik. Kita sangat-sangat membutuhkan. Namun dalam penerapan pembelajaran jarak jauh ini ada banyak sekali juga yang bisa kita simpulkan dalam penerapannya, bisa bersifat positif dan bahkan negatif. Karena di samping dengan berjalannya pembelajaran jarak jauh ini juga terdapat yang namanya sisi positif dan sisi negatif. Namun sebelumnya dalam pembelajaran jarak jauh ini ada banyak sekali keuntungan yang bisa kita dapatkan, ya, yang bisa kita temukan. Dengan adanya pelajaran jarak jauh ini, kita berbaur dengan menggunakan sistem era digital, dengan bermain di dalam dunia sosial media. Ya, dengan penggunaan media pembelajaran yang berasal dari sosmed, semua peserta didik bisa mengembangkan kreativitasnya melalui dunia maya. Namun dalam penerapan tersebut tidak pernah juga lepas dalam pengawasan orang tua maupun pengajar ataupun pendidik. Namun dalam pembelajaran jarak jauh ini bisa kita simpulkan dengan dua pendapat yang bersifat negatif dan positif. Yaitu dari sisi positifnya, dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini kita dapat mengatur waktu. Kenapa saya katakan kita bisa dapat mengatur waktu? Karena dengan pembelajaran di rumah misalnya, kita dapat mengatur waktu kapan kita belajar, kapan kita bisa mengerjakan tugas, dan seperti apa tugas yang akan kita laksanakan atau yang kita kerjakan saat itu. Kita bisa membantu orang tua menyisihkan waktu, membagi waktu, ya. Kita bisa istirahat, beribadah, dan lain sebagainya bisa kita temukan dalam pembelajaran jarak jauh ini. Yang kedua itu menambah wawasan dan kemampuan dalam menggunakan berbagai aplikasi dalam proses pembelajaran. Misalnya, awalnya peserta didik tidak tahu apa itu Zoom, misalnya. Ya. Akan tetapi dengan adanya pembelajaran jarak jauh ini, mereka ditekankan langsung untuk terjun ke dunia pembelajaran dalam menggunakan sistem daring dengan menggunakan aplikasi Zoom yang sekarang ini sudah sangat banyak kalangan yang menggunakannya. Ya, awalnya tidak tahu apa itu Zoom, tapi dengan adanya PJJ pembelajaran jarak jauh ini mereka dikenalkan. Supaya apa? Supaya mempermudah mereka dalam mendapatkan informasi dalam pembelajaran. Karena dengan melalui pembelajaran jarak jauh ini, akhirnya siswa atau peserta didik mengetahui semua mulai dari awal penerapan tentang Zoom dan akhirnya dia terbiasa menggunakan aplikasi Zoom. Itu sisi positif. Dengan aplikasi itu juga memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dengan beberapa orang dalam menemukan dan berinteraksi ataupun bertukar informasi dengan orang lain secara langsung meskipun harus bertemu. Ya. Yang ketiga itu menambahkan kedekatan dengan keluarga. Ya, ini juga termasuk salah satu sisi positif dalam penerapan pembelajaran jarak jauh, yaitu menambahkan kedekatan dengan keluarga. Ini merupakan salah satu yang banyak kita temukan dalam penerapan PJJ ini. Ya,
Misalnya dulu kita tidak ada banyak waktu untuk berkunjung ke rumah saudara, ke rumah nenek, ke rumah sana. Ya, dengan adanya media pembelajaran yang sekarang ini udah diterapkan, akhirnya kita bisa bertemu langsung meskipun tidak secara nyata, harus berkontak mata, tidak. Itulah keunggulan dari penerapan pembelajaran jarak jauh ini. Nah, di samping dampak positifnya, namun ada juga dampak negatif atau kelemahan dari penerapan pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, ribet. Kenapa saya katakan ribet? Karena semuanya serba online. Mulai dari mempelajari modul pembelajaran misalnya, latihan soal, bahkan dalam pengumpulan tugas. Kita ribet. Karena mengapa? Karena menggunakan semua sistem. Misalnya dalam pengiriman tugas, kita harus menggunakan link dari Google Drive yang telah dikirimkan oleh guru ataupun pengajar. Ya. Walaupun sistem online memudahkan sebenarnya memang, akan tetapi dalam proses pembelajaran kita juga dapat mendapatkan berbagai tambahan pekerjaan yang bisa membuat kita ribet dan agak sulit. Misalnya dalam membuat video, tugas video, mendownload materi, dan tugas yang telah dikerjakan bahkan terkadang tidak terkirim sepenuhnya. Dan mungkin namun semua itu cukup membutuhkan waktu yang lama dalam pengerjaannya. Bisa saja semua memori HP penuh kan. Nah, itu dia kelemahan dari pelajaran jarak jauh. Namun yang kedua, batas pengumpulan tugas yang terlalu cepat. Terkadang hampir setiap hari kita mendapatkan tugas, ya. Misalnya peserta didik hampir tiap hari yang mendapatkan tugas dari gurunya. Sementara ada berbagai keterbatasan dalam pengerjaannya. Sehingga membuat siswa atau peserta didik makin pusing dan stres jika masih mengerjakan tugas. Lalu ada lagi tugas yang lain yang harus dikumpulkan pada jam yang sama. Itulah yang kenapa dikatakan bahwa ada pula sistem dalam penerapan pembelajaran jarak jauh ini. Memang sungguh mudah sekali dan sangat memudahkan setiap peserta didik ataupun pengajar dalam beraktivitas dunia pendidikan. Kira-kira dari situ dari saya, dan saya pembicara ketiga dari tim debat PBSI, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih, salam kompak dan hidup mahasiswa.